Sallu ala Nabi Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang umum yang saya ketahui ini ada hadis Nabi, tetapi salah satu ulama mengatakan saya belum dapatkan ini hadisnya dari Nabi, tapi ada kemungkinan dari Nabi, yaitu man arada ayyandura ila mayyitin yamshi falyanzur ila Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang ingin melihat mayat yang berjalan, maka lihatlah kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi tingkatan ini sudah tingkatan pamungkas, tingkatan terakhir. Jadi di sini Allah mensifati mereka mati, tetapi berjalan. Berjalan itu kalau nggak hidup nggak berjalan. Tapi di satu sisi dikatakan mati. Itu yang dikatakan mati adalah mati dari tabiat, mati dari manusia, ya kan? Tetapi hidup. Maka itu kalau orang tidak cinta dunia, jangan dikira orang tidak normal. Ya. La tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ya, kalau ente lihat orang yang mati di jalan Allah, jangan ente kata mati. Mereka itu hidup, mendapat rezeki di sisi Allah. Ini mati sudah saya terangkan tempo hari. Mati ada dua macam syahadah. Ada syahadah dengan pedang lahir dan syahadah dengan pedang batin. Jihad akbar, jihad yang besar, kalau kita menang membunuh hawa nafsu kita, sebagaimana dikatakan dalam hadis, orang mukmin membunuh dirinya setiap hari 50 kali. Ya, kalau dibunuh setiap hari 50 kali ini, ya barangkali beberapa tahun selesai, mati sudah. Nah di sini, di sini dikatakan jangan Anda katakan terus akhirnya tidak normal itu. Jangan bilang tidak normal. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Kalau tidak salah pernah Plato juga. Plato apa bicara mengatakan mut anit tabi'ah. Gimana? Begini artinya. Matilah kamu dari tabiat ini, maka engkau akan hidup sebenar-benarnya. Gitu. Ala kulli hal, karena waktu terbatas dan juga kemampuannya sangat terbatas, sampai di sini barangkali ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Sallu ala Nabi Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertanyaannya adalah katanya tadi saya katakan tingkatan menyatu dengan Tuhan. Padahal dalam Ahlul Bait menyatu dengan Tuhan itu tidak dibenarkan. Bagaimana penjelasannya? Tadi tidak ada kata-kata saya dan saya tidak ingin mengatakan menyatu dengan Tuhan. Tidak ada. Cuman yang tingkatan yang bukan. Jadi dalam tingkatan ke-11 misalnya, dia itu masuk ke dalam tauhid yang mutlak. Jadi makrifat atau ruh dia ini itu sudah tidak ada sedikit pun kesyirikan. Dia sudah masuk ke dalam cahaya yang begitu hebatnya. Tetapi cahaya itu tidak sampai kepada Tuhan. Tapi itu sudah daerah, ya kalau dikatakan daerah, adalah daerah yang terdekat, sudah nggak ada lagi di atas itu. Makhluk sudah nggak ada lagi. Memang paling hebat manusia dari makhluk-makhluk yang lain. Jadi bukan menyatu dengan Tuhan ya. Menyatu dengan Tuhan tidak dibenarkan dalam Ahlul Bait. Itulah salah satu kekeliruan menurut Ahlul Bait yang ada pada orang-orang sufi yang menafsirkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan kembali menyatu kepada Allah. Kembali kepada Allah mereka artikan menyatu ibarat menyatunya air laut yang menghempas karang kemudian kembali lagi ke laut yang tidak ada lagi percikannya, melainkan yang ada adalah air lautnya. Kita dulu sudah bahas ya, ketika air laut menghantam karang, ketika dia keluar percikan-percikan memisah dari air laut. Nah percikan itu ketika jatuh lagi ke air laut kembali kepada laut. Kata mereka, kita kembali kepada Tuhan juga seperti tadi, kembali ke laut. Ketika percikan itu kembali menyatu dengan laut, percikan itu sudah nggak ada, yang ada laut. Maka itu sebagian mereka mengatakan, di mana fulan? Nggak ada fulan, yang ada Allah. Dalam hatiku ada Allah, saya adalah Al-Haq dan sebagainya. Nanti Ahlul Bait yang saya tahu tidak ada yang sedemikian itu. Cuman dia sampai kepada suatu derajat tauhid mutlak. Jadi tidak ada sedikit kesyirikan pun, seujung rambut pun tidak ada di situ. Terima kasih. Ada pertanyaan lain?
apakah ibadah orang-orang ahli sunnah wal jamaah menurut ahli syiah adalah apa sah? Jawabannya sah, selama ini juga ada di fatwa Imam Khomeini ya. Jadi katanya kalau orang Sunni masuk Syiah, maka seluruh perbuatan yang dilakukan, ibadah-ibadah yang dilakukan di waktu dia Sunni tidak perlu diqadha dan sah hukumnya kalau sesuai dengan mazhabnya yang dulu. Malah disyarati harus sesuai. Kalau Anda Syafi'i harus sesuai dengan Syafi'inya. Tetapi kalau tidak sesuai dan sesuai dengan Syiah, kurang lebih juga nggak diqadha. Tapi kalau tidak sesuai dengan Syafi'i, tidak sesuai dengan Syi'i, dia ngawur-ngawuran, padahal dia mazhabnya Syafi'i misalnya, itu diqadha kurang lebih. Iya, jadi disyaratkan malah harus sesuai. Malah orang kafir pun, misalnya perempuan ini suami istri masuk Islam, itu nggak perlu nikah lagi. Iya, kalau di Ahlul Bait, iya, nggak perlu. Jadi di dalam Ahlul Bait itu orang kafir, orang sesat itu tidak seluruhnya masuk neraka. Orang kafir, orang sesat, orang dolalah itu enggak mesti masuk neraka kalau di pandangan Ahlul Bait. Tidak seperti sebagian orang, kullu bid'atin dolalah, kullu dolatin finnar. Wah, kalau kita enggak. Jadi yang sesat memang sesat, enggak bisa dibenerin. Tetapi tidak semua yang sesat mesti masuk neraka. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Dan bayyinah itu dalam pelajaran tafsir yang pernah saya pelajari, penjelasan yang menjadi syarat orang masuk neraka, yakni kalau sudah dijelasin dan masih tidak mau, nah itu yang masuk neraka misalnya. Ini penjelasan yang jelas, bukan ceramah, bukan buku, tapi ceramah atau buku yang dipaham. Kita ceramah ini, ceramah Islam kepada orang kafir sebulan, tapi ceramah kita nggak benar, dan atau benar, cuman orang kafirnya itu sudah berusaha paham tapi belum paham juga, itu masih belum masuk neraka kalau di Syiah. Sampai dia mengatakan hatinya itu benar Islam ini, kemudian dia nggak masuk Islam, di situ sudah gugur seluruh kebaikan-kebaikannya. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, dalam Ahlul Bait saya katakan tadi tidak mengenal sufi. Ditanyakan dasarnya apa? Dalam saya minta perhatiannya ya para hadirin. Dalam sejarah perkembangan Islam ya, atau sejarah Islam lah, belum tentu berkembang, kadang-kadang mundur sejarah. Artinya semakin merosot, semakin susah cari orang yang tidak melakukan dosa. Sampai-sampai sekarang ini dikatakan apa? Masa bisa kita bersih dari dosa gitu. Bukan manusia suci. Ala kulli hal, dalam sejarah Islam, tidak saya tambah dengan sejarah perkembangan. Dalam sejarah Islam itu timbul banyak golongan-golongan. Di antaranya golongan yang disebut sebagai golongan sufi. Golongan sufi ini mempunyai kriteria-kriteria amal dan kriteria-kriteria dalam teologi. Misalnya salah satunya seperti yang saya katakan tadi, orang yang bersih, yang sudah melepaskan diri daripada seluruh jubah kekotoran, maka dia menyatu dengan Tuhan. Itu yang disebut wahdatul wujud. Sebenarnya yang lebih favorit bukan istilah wahdatul wujud, tetapi istilah ittihad. Jadi ittihad, tapi kalau mau diglobalkan juga bisa digolongkan kepada wahdatul wujud. Itu satu. Yang kedua, orang sufi ini tidak melihat perbedaan Allah dengan makhluknya. Yang ada hanya Allah. Itu sufi. Jadi seluruh yang ada ini Allah. Tidak ada yang namanya makhluk. Semua ini adalah bagian daripada Allah. Gitu. Ini yang disebut wahdatul wujud itu. Jadi melihat seluruh wujud, tidak ada yang lain, yang ada hanya Allah. Tidak ada selain Allah itu. Dan seluruh yang ada ini adalah daripada wajah-wajah Allah. Begitu. Ini salah satu juga yang tidak bisa diterima. Yang ketiga, sufi ini mempunyai kriteria amal. Misalnya meninggalkan uzlah ya, uzlah yang berkepanjangan. Uzlah dalam Ahlul Bait itu dianjurkan. Yang pernah saya dengar imam itu Khomeini dalam setahunnya 40 hari nggak mau diganggu. Uzlah artinya menyepi. Itu penting.
menyepi untuk merenungi dirinya, Tuhannya, ciptaan alam ini. Tetapi tidak selama-lamanya. Jadi beberapa hari begitu. Seperti iktikaf itu kan ada dalam Islam. Itu uzlah dan itu perlu. Tetapi tidak selamanya. Dalam sufi ini ada bisa dikatakan berkepanjangan. Biasanya mereka betul-betul berpakaian gembel, kemudian dan sebagainya, ya kan? Nah, ini tidak bisa dibenarkan menurut Ahlul Bait. Di samping akidah-akidah yang tadi. Dengan demikian maka sufi di sini tidak dibenarkan di Ahlul Bait. Dan biasanya istilah yang ada irfan. Memang sufi kadang-kadang bermakna orang suci, tetapi sufi yang ada dalam Islam adalah yang seperti tadi yang saya terangkan. Itulah dasarnya kenapa di Ahlul Bait tidak dibenarkan. Perlu saya masukkan bahwa ada masalah atau iskal bahwa ada dua penanya yang kurang setuju dengan pernyataan saya tadi yang mengatakan bahwa Syiah tidak menerima Sufiyah. Karena Sufi itu yang ditolak di Ahlul Bait adalah orang yang meninggalkan dunia untuk akhirat saja. Dan Sufi adalah bisa dikatakan sebagai Imam Ali, Imam Sufi dan sebagainya. Begitu juga penanya, di antara penanya itu mengatakan bahwa jangan-jangan orang Syiah salah menafsirkan kesufian ini, karena kesufian adalah kesucian. Di sini perlu saya tanggapi bahwa Sufi ini mempunyai banyak sekali makna dan banyak yang menjelaskan mengenai Sufi ini. Biasanya digolongkan kepada dua, orang Sufi, ahli Sufi, dan ahli sejarah Sufi. Itu yang saya baca kitab itu mengatakan begitu. Yakni para sejarah Sufi tidak ada yang negatif kepada kelompok Sufi ini, dan mereka menafsirkan kata-kata sesat yang dikeluarkan oleh Sufi tadi sebagai suatu kata-kata yang tidak sesat. Sampai-sampai yang saya baca buku itu mengatakan perkataan Sufi adalah sesuatu dan perkataan sejarah Sufi sesuatu yang lain. Iya betul nih. Jadi dan ini tidak saya buat-buat, billah itu berkata begitu sih. Jadi dalam buku itu dikatakan ahli sejarah Sufi membela mati-matian. Kurang lebihnya begitu ya. Jadi selalu diramal begini, maksudnya begini. Tetapi si penulis itu tadi, kita nggak bisa mengelak dari perkataan-perkataan. Sampai ada kata-kata yang mengatakan syariat itu wajib kita menolaknya. Iya, syariat seperti sholat, seperti taharah itu wajib kita menolaknya. Sebab tingkatan, jadi mereka itu mempunyai semacam tingkatan syariat, tingkatan hakikat. Orang yang sampai ke tingkatan hakikat nggak boleh ngamalin syariat sudah. Jadi hal yang kecil itu. Betul. Jadi kalau perlu nanti kita akan diskusikan secara khusus ini mengenai Sufi, insyaallah. Ya, mungkin minggu depan kita akan bawa itu ya. Jadi apa prinsip dan kata-katanya yang jelas dan sebagainya. Jadi mereka mengatakan termasuk minal wajibat itu. Apalagi semacam darwis itu yang merupakan cabang-cabang pada abad-abad terakhiran itu, mereka mengatakan begitu. Maka itu dalam buku yang dengan izin Allah ya, dan mudah-mudahan dengan ridhonya pula, yang saya tulis hampir selesai, ketika saya mengupas wahdatul wujud dalam filsafat, saya juga mengupas wahdatul wujud dalam kesufian ini. Dan saya katakan di situ, memang sebagian orang telah kurang bijaksana telah menamakan imam-imam. Saya katakan di sana Sufi ini tidak dibenarkan dalam Syiah, dan sungguh kurang tepat dan kurang bijaksana orang-orang yang mengatakan justru imam-imam Syiah itu sebagai imam Sufi. Ada buku-buku itu yang tertulis misalnya Imam Ali Zainal Abidin sebagai imam Sufi terbesar. Ya, ulama Sufi dan pemimpin umat. Atau baru-baru ini ada orang mengatakan bahwa Imam Khomeini itu ketika meninggal dikatakan Sufi yang menggoncang dunia. Ada itu makalah tersebar di Jakarta ini, judulnya Sufi yang menggoncang dunia.
saya prihatin mendengar membaca tulisan-tulisan semacam itu. Kemudian juga ada misalnya Imam Ali adalah imam terbesar Sufi. Sufi itu saya pernah mendengar percakapan orang berseminar di Surabaya. Tokoh-tokoh itu sudah bahas Sufi, tapi yang dibahas di dalam seminar itu Sufi menurut bahasa kamus, yakni Sufi yang berarti kesucian, bukan bermakna sebagai istilah yang telah ada dalam sejarah, yang terjadi dalam sejarah. Maka itu dalam seminar itu para intelektual itu mengatakan Sufi bagus dan saya perlu murabi katanya untuk masuk ke Sufi ini. Nah, karena Sufi yang dijelaskan dan didialogkan oleh mereka adalah Sufi yang tidak pernah Sufi. Artinya Sufi semacam Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Ali Zainal Abidin yang tidak pernah menyebut diri sebagai aliran Sufi dan sebagainya, ya kan, dan sebagainya lah. Walhasil insyaallah suatu saat kita akan bahas ini mengenai Sufi ini. Sepanjang pengetahuan saya, memang di dalam masyarakat tuh sering ada sedikit pengertian yang diambil secara umum ataupun secara pengertian awam. Sufi itu dianonimkan atau disinonimkan dengan zuhud, yaitu melatih diri untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara memerangi hawa nafsunya, dari mulai hawa nafsu yang paling besar sampai kepada hawa nafsu yang mempunyai kehendak sekecil zarrah pun. Dan ini yang saya mengerti, Sufi ini secara awam dipahami sebagai zuhud. Kalau zuhud, saya mengatakan bahwasanya pengertian yang seperti ini tidak ada pertentangan sedikit pun dengan Syiah. Di kalangan irfan pun zuhud itu dilakukan. Imam Ali adalah Imam Zahid, Imam Zahidin. Tapi kalau dalam istilah yang lebih ilmiah atau lebih dalam lingkup yang lebih sempit, yaitu di kalangan ilmiawan, Sufi mempunyai arti tersendiri daripada pengertian yang awam. Maka saya pikir pengertian Sufi ini mesti dimengerti dulu, baru nanti kita mengerti apa yang ditentang oleh Syiah di dalam Sufi, yang kata-kata yang disebut di dalam manuskrip-manuskrip yang cukup ilmiah. Saya pikir begitulah. Iya, enggak. Sebenarnya anak ingin sedikit menambah. Yang perlu diingat di sini bahwa pada zaman Rasulullah, istilah Sufi itu sendiri, istilah Sufi belum ada. Yang ada pada waktu itu adalah praktek-praktek berupa zuhud, wara dan lain-lain. Kemudian kenapa dimenamakan istilah Sufi? Salah satunya telah diterangkan oleh Ustaz Zainal Abidin, ada 3 istilah, tetapi di sini juga ada istilah lain. Kenapa diartikan Sufi? Pertama, Sufi juga berasal dari kata suf yang berarti wol. Ini pakaian wol pada waktu itu sering dipakai oleh rabi-rabi Yahudi dan pendeta-pendeta. Mereka mempergunakan ini sebagai tanda kehinaan terhadap dunianya. Oleh karena itu praktek-praktek pendeta-pendeta ini dengan memakai wol itu adalah praktek-praktek kezuhudan. Nah, itu salah satu istilah Sufi. Kemudian perkembangan praktek-praktek usaha-usaha kaum muslimin untuk mendidik dirinya jangan cinta kepada dunia itu berkembang. Setelah Islam itu menyebar ke dunia Persia, ke dunia lainnya, timbullah praktek-praktek wahdatul wujud. Pada masa abad pertama, praktek wahdatul wujud, ittihad dan baqo belum dikenal di dalam Islam. Nah, ini. Dan kalau kita memandang
sufi secara keseluruhan sebagai suatu aliran yang sesat, karena nantinya kita menemukan kesulitan dengan timbulnya Al-Ghazali. Al-Ghazali itu sendiri kalau kita katakan sebagai seorang sufi, dia mengkritik secara pedas sufi-sufi yang lain yang membenarkan adanya wahdatul wujud, yang membenarkan ijtihad dan lain-lain. Terlepas dari kita untuk mengartikan apa itu wahdatul wujud, ijtihad dan lain-lain. Ini yang sebenarnya ingin saya sampaikan, bahwa peranan Al-Ghazali lah sebenarnya yang mewarnai arti sufi pada saat sekarang. Karena kalau kita lihat sufi di dalam dunia sunni, maka yang kita harus praktek, yang harus lihat sufi versi Al-Ghazali yang sunni. Nah ini, kemudian di dalam sunni itu sendiri, kalau ada praktek sufi-sufi yang berpaham ijtihad atau berpaham wahdatul wujud, kemudian ulama-ulama sunni dengan agak memanfaatkan kesempatan politis menuduh mereka itu Syiah, ijtihad itu dari Syiah, wahdatul wujud itu dari Syiah, bukan dari sini. Ini saya garis bawahi, tuduhan itu tuduhan yang bersifat politis. Nah, maka di dalam sunni itu sufi sunni dengan merujuk kepada Al-Ghazali dan seperti Sofan As-Sauri dan lain-lainnya, tidak membenarkan di dalam sufi itu ada paham-paham ijtihad dan lain-lain. Akhirnya kita akan ini ya, melihat bahwa arti sufi pada saat sekarang yang dipahami Al-Ghazali, pemahaman Al-Ghazali, sebenarnya kita bisa namakan itu berupa irfan pula, walaupun titik beratnya sangat beda jauh. Pertama, Al-Ghazali lebih menekankan aspek batinianya, walaupun tidak melupakan aspek rasionalnya. Tetapi di dalam irfan yang Anda lihat, kedua-duanya sangat berimbang. Itu yang mungkin bisa kita lakukan. Terima kasih atas tambahan daripada penambah dari Nizat dan dari Akhi Faisal ya. Jadi di dalam Ahlul Bait ya kan, di samping mempunyai rel tersendiri, itu mereka katakanlah bahwa semacam Al-Ghazali ini merupakan sufi yang mewakili Sunni, tetapi sebenarnya bahwa yang dibahas tadi oleh saya sendiri adalah sufi secara kalau perlu sufi secara asal. Maka itu kalau Ghazali merubah sufi itu dengan maknanya sendiri, maka itu sufi yang plus, artinya sufi yang tidak orisinil lagi. Yang kita bicarakan ini adalah sufi yang orisinil, yang sesuai dengan kejadian sejarah. Anda sekarang bisa mengatakan sufi itu begini-begini, dan itu sufi tipe misalnya Faisal, tipe Fulan, tipe ulama Fulan. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah sufi yang asli, sufi yang memang sufi, ya kan? Nah, perkara orang sini menentang itu bukan masalah saya, ya kan? Apakah sufi menentang, apakah orang Ahlussunnah wal Jamaah kita ini juga menentang dan sebagainya, itu bukan masalah yang paling penting dalam permasalahan ini. Jadi saya cuma mengatakan bahwa sufi ini memang tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam Islam menurut kacamata Ahlul Bait. Kemudian dengan adanya Al-Ghazali, ya sekalipun mungkin benar dalam beberapa kriterianya, kecuali beberapa hal, sebab saya pernah dengar pernah Ghazali mengatakan mimpi melihat Tuhan, dan cuman belum saya cek itu. Saya dengar dari seorang pesantren, dari yang di pesantren ya, mengatakan bahwa dia pernah menemukan pernyataan Al-Ghazali itu. Dan ini dalam Ahlul Bait tidak bisa Tuhan itu dilihat. Kalau mimpi Tuhan saja, saya pernah mimpi Tuhan, tapi saya pukul waktu itu. Sebab saya sudah betul itu, saya mimpi sholat dalam keadaan ruku, ada semacam tabut lucu gitu mengatakan saya Tuhanmu. Kemudian saya pukul Tuhan itu, lari. Dan untungnya saya sudah ke Ahlul Bait. Coba saya dulu
mungkin masih dalam pandangan yang lama, wah farhanana, dok, Nabi aja nggak bisa ditiru, apalagi Tuhan, nggak mungkin kan ditiru. Padahal Tuhan sekarang tidak hanya berupa dalam mimpi, Tuhan di alam lahir ini juga banyak sudah Tuhan. Nah, diri kita sendiri mungkin kita sudah jadikan Tuhan. Iya toh, ketika Tuhan mengatakan jangan lakukan itu maksiat, terus kita katakan, ini kepingin, atau setan mengatakan lakukan itu. Ketika kita berbuat maksiat, kita sudah menjadikan diri kita ini Tuhan sebenarnya. Maka itu kalau Allah main adil-adilan sama kita, habis kita. Maka itu dalam doa saya tadi nyatakan, ya Tuhan jangan kau pandang aku dengan adilmu, nggak sanggup. Jadi pandanglah dengan maghfirahmu. Ketika kita melakukan maksiat, kita sudah jadikan diri kita Tuhan. Bayangkan Tuhan mengatakan jangan lakukan, kita mengatakan lakukan, hati kita setan, dan kita menangkan itu kita. Mulai itu Tuhan. Dan itu syirik fil ibadah. Terima kasih. Untuk sementara kita break. Sallu ala Nabi Muhammad wa ali Muhammad.